pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK di segmen kedua. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan potensi Labu Jangkar dan kebangkitan Kepri. Nah, Pak, saya akan ke Pak Aziz kembali. Pak, untuk parkir kapal yang di beberapa titik yang ada di Kepri ini, itu hitung-hitungannya bagaimana sih Pak? Apakah sudah ditentukan atau seperti apa sih Pak? Mungkin masyarakat di luar sana juga ingin tahu untuk tambahan pengetahuan dan lain sebagainya Pak. Baik. Terima kasih Mbak. Jadi untuk Labu Jangkar ini potensinya itu kalau bisa kita sampaikan dalam dua aspek ya. Yang pertama pendapatan pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian ada pendapatan pengusaha. Nah ini kita harus bagi dulu. Pendapatan pengusahaan tentu itu adalah pendapatan daripada stakeholder kita yang melakukan pelayanan di area Labu Jangkar itu. Maka di Kabil Selat Riau dan di Tanjung Brakit itulah PT Pelabuhan Kepri. Apa yang mereka lakukan di sana? Mengusahakan jasa layanan yang untuk dimanfaatkan kapal. Kemudian apa yang didapat langsung oleh pemerintah adalah berdasarkan ketentuan tarif penerimaan retribusi atau PNBP yang sudah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ibaratnya ketika pemerintah daerah nih ya, ketika kapal masuk di sebuah area Labu Jangkar, kita ambil parkirnya, nah, karena tempatnya adalah HPL-nya kita kan gitu, milik negara. Yang didapati oleh badan usaha ini dia jualannya. Nah, dia jualan apa saja yang dia jual, apa yang dibutuhkan oleh kapal. Maka memang kapal itu dia akan masuk di sebuah tempat, tentu dia akan tahu di sana itu disediakan oleh Pak Darman apa saja. Ada bunker kah, atau ada air kah, atau ada logistik yang lainnya, atau ada spare part kah, ada pengelolaan limbah kah, pengumpulan limbah. Nah, itu mereka B2B, business to business. Nah, maka kita ini dua daerah ini merupakan unggulan kita yang kita bagaimana BUMD kita bisa maksimal. Tapi pendapatan pemerintah provinsi yang dibicarakan Pak Ansar itu di semua lokasi. Jadi semua lokasi yang ada di Kepulauan Riau ya, yang sudah di launching itu 6 lokasi tersebut. Nah disitulah siapa yang parkir, nah itu dia bayar parkirnya. Jadi kalau kita lihat kedai kopi Batu 10 lah, ini gampang cerita nih, kedai kopi Batu 10. Dianalogikan ya Pak Analogikan ya. Nah, contoh kedai kopi Batu 10, tempatnya itu punya pemerintah, ya. Dikelola oleh PT Pelabuhan Kepri, misalnya itu tempatnya. Terus kan ada yang jual lontong, ada yang jual ini, nah mereka jualan itu. Tapi kita masuk motor, kita parkir, kan yang mau parkirnya kota. Nah itulah dia sama. Dia masuk parkir, yang pungut parkir kita provinsi. Kemudian dia berbisnis dalam, itu urusan bisnis. Nah pendapatan 200 miliar itu kita harapkan dari parkir, dan tambahannya adalah dividen ketika nanti bisa dipungut atau didapati oleh PT Pelabuhan Kepri. 200 miliar Pak Gubernur bilang. Orang mungkin kami sih kadang-kadang dengar ada yang pesimis ya kan. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu ya Pak ya? Lebih dari itu. Sekarang ini Mbak, hari ini kita ambil data pandemi aja. Kalau Pak Darman tadi sebut itu bahwa lebih kurang 300 sampai 400 satu hari itu data di bawah tahun 2019. Kita ambil data pandemi. Saat pandemi saja itu kapal super tanker dan kapal-kapal barang yang besar itu 81.380 unit kapal dalam satu tahun dia lewat di perairan kita. 81.000. Artinya setiap hari itu ada 223 kapal atau 9 kapal per jam atau 1 kapal per 6 menit setiap hari dia lewat. Nah, kenapa kita kalau kami hitung pendapatan 200 miliar itu lebih kurang dengan 73.000 kapal. Kalau dari 81.000 dikira 10%, 81.000 di atas. Nah, cuman hari ini kan kita bertanya, 81.000 kapal yang lewat ini dia datang singgah di perairan Indonesia atau ada di perairan Singapura atau ada di perairan Malaysia atau di Vietnam. Nah ini bisnis, ini persaingan sebenarnya, persaingan lahan. Maka yang paling penting adalah tadi keamanan, kenyamanan, dan bagaimana BUP pengelola ini apa bilang palu gada
apa yang ente mau, apa yang kapal itu butuh, kami siapkan. Kita siapkan. Kalau nggak ada, dia nggak singgah kan, Pak? Iya, Kita mau ke Uban, kalau kita pingin makan sop, tak disiapin jagonya sop, ya kita lurus aja ke Uban, nggak ada. Atau yang siapin orang lain, ya kita masuk di tempat orang lain, kan gitu. Baik Pak. Ini terkait dengan bagi-bagi hasilnya, hitung-hitungannya ini bagaimana Pak? Berapa yang diberikan untuk pemerintah pusat dan berapa untuk pemerintah provinsi, daerah sendiri Pak? Untuk Kepri sendiri berapa? Baik, jadi kalau kita dengan pemerintah pusat, jadi basisnya pungutan, basisnya apa yang kita pungut melalui badan usaha ya, kita pungut ini kan melalui badan usaha, ini adalah apa yang menjadi kewenangan kita atau apa yang menjadi pelayanan kita dan apa yang menjadi pelayanan pemerintah, ya, pemerintah pusat. Jadi contoh gini, kan PNBP atau retribusi sama, no service, no pay, istilahnya kan begitu. Yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah apa? Ruang parkirnya. Karena kita mengalokasikan ruang parkir tersebut untuk area Labu Jangkar. Kan bisa. Misalnya area Tanjung Brakit atau Kabel, kita nggak usah lah jadi zona tangkap nelayan. Nah, setelah kita alokasikan, kita terbitkan izin lingkungan, tentu di-studi dulu. Kemudian kita lakukan survei hidrooceanografi. Kita kasih data, ini laut kita ini aman untuk Anda parkir. Kedalamannya cukup. Nah inilah. Jadi kan kapal itu kan dia draft dalam. Ada yang 15 meter. Nah, kita kasih profil Tanjung Brakit nih. Brakit ini dengan data otentik itu kita nggak pakai biaya. Nah itu sehingga kita pungut parkirnya. Kemudian pemerintah pusat pungut apa? Mereka pungut penggunaan VTS-nya misalnya, karena kapal lewat VTS itu? Vessel Traffic Service. Jadi kapal itu sama dengan kalau di udara kan ATC ya. Dia berkomunikasi arah itu sudah disiapkan. Jadi sudah disiapkan, mereka gunakan atau tidak gunakan, mereka lewat PTRM kita dianggap menggunakan, kan begitu. Termasuk pemanfaatan sarana bantu navigasi. Nah itu yang menjadi pendapatan pusat. Tempat itu adalah pendapatan daerah karena itu adalah aset pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan amanah undang-undang ya. Kalau misalnya dihitungkan persen gitu Pak, berapa persen untuk Provinsi Kepri sendiri dan berapa persen untuk pemerintah pusat itu Pak? Jadi kalau masalah persentase ini, kalau dengan tarif per hari ini kalau tarif per hari ini kita lebih kurang 42% lah. Untuk dari tarif pemerintah yang dipungut ya, tarif pemerintah yang dipungut ke kapal itu kita lebih kurang 42%, 58% itu adalah pendapatan daripada pemerintah pusat. Oke. Tapi dapat apa tidak? Dapatnya pemerintah daerah, dapatnya pemerintah pusat, tergantung badan usaha nih. Badan usaha lah yang bisa datangkan banyak kapal, makin banyak datang kapal, itu pula pendapatan kita ini makin banyak. Maka ujung tombak kita adalah para BUP dan kita yang kita punya BUP langsung adalah Pak Darman dan tim. Kita harapkan untuk mereka bisa, dan kita wajib ini, wajib hukumnya kita dukung mereka untuk lakukan apa saja, yang penting tidak ada larangan. Nah kalau gitu jadi jangan ditakut-takutin. Mana aturannya gitu ya? Ada larangannya nggak ada, lakukan. Baik Pak, saya akan ke Pak Darmansyah lagi. Pak, tadi 200 miliar itu adalah potensi dari jasa parkirnya saja begitu Pak. Nah yang lain-lainnya itu kan adalah BUP yang mengelola. Nah itu berapa sih Pak potensi yang diperoleh dari jasa yang lain-lainnya tadi Pak? Iya, kalau kita bicara ini cerita bisnis to bisnis dalam arti potensi yang bisa kita ambil, salah satu bunkering, service tank cleaning, service crew change, service logistik ya, chip cylinder kalau di sini, misalnya perbekalan makanan. Nah kalau kita bicara tadi sampaikan Pak Aziz bahwa peluang-peluang bisnis itu ada di kita. Nah kalau peluang ini bisa kita jalani, yang sangat besar peluangnya itu di saat kapal sambil jalan. Karena apa? Mereka tidak ada singgah di tempat kita, karena memang kalau kita bicara masalah sisi teknis masalah kapal itu kan terbatas dengan ruang muatnya Mbak. Jadi Mbak Dewi ini bayangin kapal itu sebesar kapal pun tetap terbatas dengan ruang muatnya, karena tidak bisa dilebarin, karena bentuk fisiknya segitu gitu ya. Jadi mereka memenuhi kebutuhan
pangan mereka terbatas, diisi penuh-penuh nanti rusak, hanya terbatas. Nah kalau kita analogikan perjalanan mereka dari Middle East ya, Timur Tengah ke Timur Jauh, di Jepang atau Korea, kita ini di tengah-tengahnya. Akhirnya mereka akan lebih ada kesempatan besar untuk membeli kesediaan logistik di sini. Karena apa? Karena ketersediaannya setengahnya. Apabila dia penuhi kebutuhan bahan bakarnya dari Middle East sampai ke Jepang, akhirnya ruang muatnya terkurangi. Sementara ruang muat kapal itu kan yang dibayar. Nah, jadi dia akan mengisi setengah kalau kita di sini ada. Nah, kalau sepanjang jalan Selat Malaka ini kan kita tidak berbuat apa-apa. Yang ada infrastruktur yang dibangun itu ada di Singapura. Jadi kalau kita mau dapat apa-apa, kita harus membangun infrastruktur ini. Salah satu yang dibangun pemerintah daerah ini ya salah satu yang di tempat kita ini adalah Labu Jangkar, Kabil dan Tanjung Berakit. Karena apa? Bisnis pelabuhan adalah bisnis infrastruktur. Nah, apabila kita tidak membentuk infrastrukturnya, ya kita nggak pernah dapat apa-apa. Kedua, bisnis ini juga menyangkut masalah keamanan, kenyamanan, dan juga harga bersaing. Nah, kita harus bisa bersaing dengan harga kita. Nah, maka saya selalu bicara dalam bentuk bisnis kemaritiman ini, saingan kita bukan Indonesia, saingan kita itu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang di tengah kita ini harga mereka lebih murah dari kita. Itu kita harus berkompetitif. Kedua, mutu, kualitas, dan kesediaan raw materialnya kita harus cukup. Dalam kita melakukan pemasaran ke luar negeri, mereka punya standar sendiri. Nah, kalau kita masih standar di lokal, ya nggak bakalan bisa terjual pasarnya. Karena menyangkut asuransi, ya, menyangkut mutu dan segala ini, dia juga ada standar karena mereka sudah melewati standarnya ISO misalnya. Apabila dia membeli barang yang murah nggak boleh standar, mereka tidak akan di-approve kalau misalnya terjadi apa-apa. Itu salah satunya. Maka saya mengimbau juga pihak daerah atau pihak stakeholder, pengusaha-pengusaha lokal bangun sertifikasi yang menyangkut masalah standarisasi mutu barang. Yang seperti di Indonesia itu sudah ada SNI ya, mungkin ada untuk standar barang-barang apa aja dalam bentuk packaging, dalam bentuk apa. Akhirnya kita bisa nanti bersaing dengan negara tetangga. Kedua, kita harus juga meningkatkan SDM kita. Maka saya mengimbau juga akademisi di sini berperan, sangat berperan aktif untuk membina mahasiswa-mahasiswa kita baru ini untuk siap bersaing sama pihak luar. Ya, maka saya selalu mengimbau pihak-pihak akademisi, tolonglah anak-anak muda ini ditingkatkan masalah TOEFL-nya. Karena apa? Di pasar itu tidak ada yang dalam berbahasa lokal dan ininya. Ya, ini dari sisi dari sini nanti kita bisa bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis ini. Karena dibutuhkan hampir 200.000 tenaga kerja. Kalau ini sampai infrastrukturnya cukup penuh dalam 5 tahun kita memilinya. Nah, kami nanti akan berpeluang berharap pemerintah daerah ini mendukung kegiatan kami di perairan laut Kepri sampai Natuna. Di sinilah peluang bisnis kita. Ya, kini kalau kita umpamakan ini alki kita, wilayah kita, manfaatinlah karena ini berkah. Provinsi lain di Indonesia tidak ada seperti ini karena punya peluang pasar 400-500 kapal per hari. Nah, ini sudah ada berkah dari zaman dahulu. Oke, Pak. Tadi kan banyak potensi yang bisa dikelola oleh BUP sendiri, diantaranya ada logistik dan kemudian bankernya itu. Nah, itu apakah juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, Pak? Atau itu hanya dikelola sendiri oleh BUP sendiri, Pak? Nah, kami ini kan ada program kita kan salah satu pembinaan, Mbak, ya. Pembinaan, samping pencapaian kita kesejahteraan masyarakat, kita juga harus membina masyarakat untuk sebagai ikut andil. Nah, inilah pemanfaatan pemerintah daerah memberikan 2 lokasi ini. Multi efek dari kegiatan ini, saya berharap pertanian di Kepri hidup, perkebunan di Kepri hidup, peternakan di Kepri hidup. Terutama perikanan. Kita punya dalam data WP saat 711 ada 2 juta ton, Pak. Ini kita harus serap. Kalau kita sampai di titik surplus, kita bisa jadi pengekspor langsung dari Kepri, tidak melalui tangan-tangan ini lagi. Oke, baik, menarik sekali ini, Pak. Diketahui bahwa pemirsa
titik Labuh Jangkar ini sudah ada direncanakan sejak tahun 2014, tetapi kemudian baru diresmikan tahun 2021 ini ya Pak ya. Nah, nanti kita akan tanyakan lagi kepada narasumber pemirsa. Kami juga mengajak Anda untuk ikut berinteraksi, berpartisipasi, memberikan pertanyaan ataupun saran di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Pemirsa tetap saksikan Coffee Morning RDK, kami kembali sesaat lagi.